Shalom. Bersyukur hari ini kita masih Tuhan berikan kekuatan. Jadi mari kita mau menaikkan pujian kepadanya dengan rasa syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan setiap kami Tuhan Yesus yang rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Nyanyian
Dia Allah yang luar biasa, perkasa dan mulia. Haleluya. Mari katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita mau sama-sama imani pujian ini. Nyatakan dia Tuhan atas hidup kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Nyatakan dia luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Dia Tuhan maha besar, kuasanya tidak terbatas untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas
kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada pemulihan. Amin. Mari nyatakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kemenangan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Allah kita, Allah kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa pemulihan. Haleluya. Mari kita mau senantiasa percaya akan janji-janji Tuhan. Mari kita mau lebih lagi menikmati hadirat-Nya. Kita mau nyatakan dengan iman setiap pujian yang kita naikkan. Kita mau imani setiap lirik yang kita katakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Moses kemarin memberkati saya secara pribadi, khususnya dalam Yohanes yang mengatakan barang siapa menyembah Dia, hendaklah ia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya senantiasa dari dalam hati kita, kapanpun dimanapun, bukan hanya saat kita bersaat teduh, bukan hanya saat kita beribadah, bukan hanya saat kita berdoa, tapi dimanapun, bahkan saat kita berjalan pun, biarlah hati kita senantiasa tertuju kepadanya, senantiasa menyembah Dia, mau tunduk di hadapannya, senantiasa menghargai Dia. Dia Tuhan yang selalu ada melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita mau belajar menghargai Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita, sikap hati kita kepada Tuhan itu memberkati saya sangat-sangat. Walaupun firman ini sering saya dengarkan, tapi saya sungguh terberkati menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Kita mau senantiasa belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Apapun yang kita kerjakan dan dimanapun kita berada. Semoga ini juga memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita mau senantiasa percaya kepadanya, meneguhkan hati kita seperti Ayub yang hidup jujur dan saleh di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mencintai dan mengasihi dia. Mari kita mau juga sama-sama belajar untuk lebih lagi hidup jujur, hidup saleh, hidup menyenangkan hati Tuhan akan lebih indah. Mari kita mau nyanyikan pujian ini sebagai peneguhan dan pengakuan kita kepadanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal,
Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Mari buat ini sebagai pengakuanmu padanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Mari nyatakan dengan lebih sungguh. Ku percaya Allah Bapa. Haleluya. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya kepada hambanya saya persilakan. Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau juga berjanji kalau kami membangun mezbah dan mempersembahkan korban, maka Engkau akan datang dan memberkati kehidupan kami. Biarkan malam hari ini Engkau hadir menjamah setiap kami. Engkau hadir menjumpai setiap kami. Dan kami boleh menikmati Engkau saat kami memuji menyembah Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami rindu merenungkan sebagian firman-Mu. Biarkan firman-Mu akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Supaya jalan kehidupan kami semakin hari semakin terang.
Kami membutuhkan terang firman-Mu di dalam dunia yang gelap untuk membimbing dan menuntun kehidupan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini, karena kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Seperti yang disampaikan ya saudara, ini juga adalah ayat-ayat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses di hari Minggu. Dan ini sungguh-sungguh mengingatkan saya kembali mengenai worship at home ini. Dikatakan begini, Allah itu adalah Allah yang rindu ada bersama-sama kehidupan kita. Allah yang rindu hadir di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Allah itu berkata, namanya adalah Immanuel, artinya dia rindu menyertai kehidupan kita. Amin. Dia rindu ada bersama-sama dengan kita. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata, hanya dekat Allah kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Sekali lagi ya saudara, jauh dari Allah berarti kebinasaan. Jauh dari Allah berarti ketidakdamaian di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan bukan hanya berkat Allah, tetapi kehadiran Allah. Mari kita lihat sebuah janji firman Tuhan, dikatakan, kau buat bagiku mezbah dari tanah, persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatan, kambing dombamu, lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Perhatikan ayat-ayat ini ya saudara. Saudara lihat ya, kerinduan hati Allah ada di bagian yang terakhir ini. Allah bukan hanya rindu lihat mezbah kita sebetulnya. Allah bukan hanya rindu mendengarkan korban kita. Tetapi Allah rindu, dia datang dan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu dia menyediakan cara. Orang-orang diharuskan membangun mezbah dan mempersembahkan korban. Mari kita lihat ya saudara. Alkitab ada banyak orang yang meresponi. Abraham adalah orang yang senantiasa membangun mezbah kemanapun Allah menuntun. Daud juga sama. Dia adalah orang yang bangun tiap-tiap pagi untuk mempersembahkan mezbah. Nah sekali lagi saudara, sebetulnya apa yang diharapkan Daud ketika dia membangun mezbah dan membawa korban, bukan hanya binatang tetapi korban pujian dan penyembahannya kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur 101 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyi kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumah. Lihat ya. Ayat-ayat ini berkata, Daud itu hendak memuji Tuhan. Daud itu hendak bersyukur dan menyanyikan kasih setia. Sekali lagi, apa yang diharapkan Daud ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan. Yang Daud harapkan ketika dia menyanyi, ketika dia bermazmur, Tuhan datang kepada kehidupannya. Amin. Sekali lagi, tadi Keluaran berkata Allah rindu datang. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya rindu juga dia datang kepada kehidupan kita? Dan kalau saudara rindu, itu bukan hanya sekedar rindu sebuah ungkapan atau sebuah perasaan. Kalau saudara betul-betul rindu, maka saudara akan melakukan seperti yang Daud lakukan. Dia senantiasa membangun mezbah penyembahannya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu memuji menyembah Tuhan. Bahkan Alkitab berkata 7 kali dalam sehari dia rindu memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia rindu semakin banyak kehadiran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebanyak mezbah yang kita bangun, sebanyak itu Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kehidupan kita. Dan kalau saudara betul-betul rindu, maka saudara
seharusnya betul-betul membangun mezbah supaya Tuhan datang untuk menjamah kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat ya saudara, orang-orang yang memuji Tuhan itu akan mengalami Tuhan. Saya tadi coba membaca mulai Mazmur pasal yang ke-96, 97, 98, 99. Itu hampir sama. Dia memuji Tuhan dengan kerinduan Tuhan datang atas kehidupannya. Dia rindu memuji Tuhan supaya dia boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-96. Coba perhatikan ayat-ayat ini. Mazmur 96 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Begini ya saudara. Kehidupan ini akan selalu indah, selalu baru. Saudara, sesuatu yang baru itu menarik ya. Coba contohnya. Ada rumah baru. Menarik enggak? Ada mobil baru. Sepeda motor baru. HP baru. Semua yang baru itu menarik. Amin. Kalau lama-lama tidak menarik. Rumah yang baru, nanti 10 tahun lagi sudah kurang bagus ya. HP yang baru, 2-3 tahun lagi, mungkin sudah tidak baik ya. Tadi ada seorang teman berkata, ini kayaknya ganti HP sebulan sekali. Kalau sebulan sekali itu bukan ganti HP, itu mungkin bapaknya konter HP. Ya saudara lihat ya. Daud adalah orang yang senantiasa melihat hal-hal yang baru. Bukan hanya bukan hanya pernak-pernik kehidupannya, tetapi dia mengalami hal-hal yang senantiasa baru dengan Tuhan. Dan yang luar biasa ya, Daud itu kalau saya gambarkan kehidupannya itu seperti jet coaster, kadang ada di atas, di bawah. Kehidupannya kadang direndahkan, kadang ditinggikan. Banyak kali dia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Kadang dipermuliakan, kadang mau dibunuh oleh anaknya, kadang kehidupannya begitu bergejolak. Tetapi setelah di dalam kehidupannya begitu bergejolak itu, dia senantiasa menikmati sukacita Tuhan. Kenapa? Karena mulutnya tidak berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Mulutnya tidak berhenti memuji Tuhan. Sekali lagi ya saudara tadi berkata lewat pujian, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Pertanyaannya begini saudara. Percaya itu bukan perasaan, percaya itu tindakan. Amin. Apa buktinya saudara berkata percaya? Daud membuktikan dia percaya kepada Tuhan. Dia buktikan dengan memuji Tuhan. Dan ketika dia memuji Tuhan, coba lihat ya. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab itu mari betul-betul kita percaya, saudara. Apa yang kita percayai? Kita percaya Allah kita hebat, amin. Dan sekali lagi, tetapi saudara, kita percaya Allah hebat. Kemarin Pak Mo juga berkata, iblis juga percaya dan gentar. Sebab itu jangan hanya bilang percaya, tetapi mari kita rindu. Orang yang percaya rindu menikmati kuasa Tuhan, amin. Dengan apa? Dengan kita memuji menyembah Tuhan, amin. Iman itu apa? Iman itu percaya dan berkata-kata. Kata-katamu, apa yang keluar dari mulutmu, itu adalah membuktikan kepercayaanmu. Dan sudah bisa bayangkan, kalau yang keluar dari mulut kita senantiasa nyanyian yang baru, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, itu memang kepercayaan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, apa yang kita nyanyikan akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Luar biasa enggak? Itu saudara, kalau semua pujian yang kita naikkan tadi ya saudara, itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari hari-hari ini kita bukan hanya memuji Tuhan,
Tetapi kita memuji Tuhan dengan kepercayaan. Dengan iman kita percaya Allah yang hebat akan menyatakan dirinya ketika kita memuji Tuhan. Amin. Dia akan datang. Tadi Keluaran berkata, aku akan datang dan memberkati engkau. Kapan saudara? Ketika kita membangun mezbah dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bangun mezbah penyembahanmu. Persembahkanlah pujian syukur kepada Tuhan. Dan percayalah, kita percaya Dia akan datang dan memberkati kehidupan kita. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan yang memberkati kehidupan kita, kita takkan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, Daud ini sudah belajar di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu. Mungkin kita kalau diajak memuji menyembah Tuhan kan setiap sore ini 30 menit ya sekitar gitu. Daud itu ya berhenti memuji Tuhan itu kapan? Kalau sudah membaca ya di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Tidak usah dibaca sekarang, sudah baca sendiri ya. Daud itu kan pikirannya sama ya. Waktu dia memuji Tuhan, Tuhan akan datang, betul tak? Jadi itu iman, itu kepercayaannya. Ketika dia memuji Tuhan, Tuhan pasti datang. Makanya satu saat ketika dia memuji Tuhan dan Tuhan tidak datang, dia bingung, dia heran. Dan yang luar biasa begini, ketika dia memuji Tuhan tidak datang, apa yang dia lakukan? Dia terus memuji Tuhan sampai Tuhan datang. Lihat ya. Kalau kita mau latihan ya saudara, saya sudah mulai latihan lagi. Karena saya sudah dengarkan ayat yang sama ya. Kalau kamu bangun mezbah dan mempersembahkan korban, Tuhan akan datang. Nah kalau kita sudah bangun mezbah, mempersembahkan korban, dan Tuhan belum datang, apa yang akan kita lakukan? Ayo coba. Hah? Jadi begini, mulailah belajar hari-hari ini, berhentilah memuji Tuhan kalau Dia sudah datang. Jangan berhenti memuji kalau kita sudah capek. Kadang, loh kenapa? Ya sudah capek. Tapi mari saudara, kalau kerinduanmu itu begitu besar kepada Tuhan, coba baca dalam Mazmur 22. Daud berkata, Tuhan aku tetap akan memuji Engkau. Aku tetap akan meninggikan Engkau sampai Engkau datang dan menjawab kehidupanku. Sebab itu hari-hari ini mari, saudara yang percaya kalau kita membangun mezbah Dia datang. Mari memuji Tuhan sampai Dia datang. Atau sampai kita mengalami kelegaan. Amin. Jangan hanya memuji Tuhan tanpa berharap apa-apa. Pujilah dengan pengharapan Dia datang dan menjamah kehidupan kita. Dan ketika kita terus melatih seperti ini ya saudara. Iman itu seperti otot. Otot-otot rohani kita akan menjadi kuat. Dan kita adalah orang yang menang di dalam perlombaan iman. Lewat latihan-latihan seperti itu. Saya berharap juga saudara yang ada dalam worship at home ini. Jangan hanya memuji tapi harapkan Dia datang. Harapkan Dia menjamah dan memberkati kehidupan kita. Supaya kita akan menceritakan mengenai perbuatannya yang ajaib. Dan lebih banyak orang akan memuji dan menyembah Tuhan. Saya tidak perlu perpanjangkan renungan pada malam hari ini. Karena renungan kalau panjang-panjang saudara juga lupa ya. Jadi ingat saja mari hari-hari ini jemaat Tuhan. Mari kita membangun mezbah. Membangun mezbah. Persembahkan korban. Supaya Dia datang. Amin. Tidak ada sukacita yang lebih besar selain Dia datang. Sakeus pernah senang karena banyak uang. Jemaat juga senang ya kalau banyak uang. Gimana Riko kalau uangnya banyak senang ya? Sakeus pernah mengalami sukacita karena dia punya banyak uang. Tetapi begini, banyak uang dibandingkan Tuhan datang tidak ada apa-apanya. Karena Alkitab menuliskan ketika Tuhan datang ke rumah Sakeus, Sakeus malah buang semua uangnya. Berarti apa? Kedatangan Tuhan lebih menarik daripada uang. Jadi saudara-saudara kalau sekarang uang masih menarik, saudara belum tahu itu Tuhan datang. Ya, coba alami Tuhan datang, maka saudara tidak akan bingung uang. Amin, Riko. Ya Tuhan, puji Tuhan ya. Jadi sekali lagi indah betul Tuhan datang. Ketika Tuhan datang ada keajaiban. Amin.
Ketika Tuhan datang ada berkat-berkat melampaui segala akal. Biarkan sungguh-sungguh kita yang percaya, mari kita membangun mezbah, memuji Tuhan. Bahkan saudara, saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita membangun sebuah tahta Allah, supaya dia hadir di kota kita, dan kota kita akan mengalami keselamatan. Amin. Itu hanya bisa terjadi. Saya baca banyak buku mengenai penginjilan. Penginjilan tidak akan berhasil sebelum atmosfer kota itu berubah. Dan sekali lagi, atmosfer akan berubah ketika pujian penyembahan dinaikkan oleh umat Tuhan menjadi peperangan rohani yang besar. Dan ketika iblis dikalahkan, kerajaan Allah turun. Dia bertahta di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kota kita, dan kita akan lihat keselamatan yang bukan hanya satu-satu. Ribuan orang, bangsa-bangsa akan datang kepada kemuliaan Tuhan. Itu mimpi kita, saudara. Jadi ini bukan acara hanya memuji Tuhan. Ini acara mendatangkan Tuhan, amin. Menghadirkan Tuhan di kota kita dan di dalam kehidupan kita. Mari percaya, pegang teguh Keluaran 20-24 itu menjadi misi, mimpi, visi kita ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Bangun mezbah, persembahkan korban, Tuhan datang untuk memberkati kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari singer-singer, persembahkanlah suaramu, mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan naikkan pujian yang terakhir ya. Kita percaya. Percaya apa? Percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Dia akan datang untuk memberkati kehidupan kita. Ya, kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, Haleluya. ku percaya Sang Putra, Kami percaya Kau ku datang untuk percaya kami. Roh Kudus, Yes, God. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Bapa, biarkan kami percaya saat kami membangun mezbah dan mempersembahkan korban, Engkau akan datang dan memberkati kehidupan kami ya Bapa. Biarkan itu yang kami imani tiap-tiap saat ketika kami datang dalam acara worship at home ya Bapa. Kami sedang datang membangun mezbah dan mempersembahkan korban ya Bapa.
Korban yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Biarkan korban itu keluar dari hati yang menyembah Engkau. Dari hati yang percaya akan kedahsyatan-Mu ya Bapa. Dan biarkan Engkau selalu hadir di dalam acara worship at home kami ya Bapa. Bahkan kami rindu ya Bapa, kami membangun tahta-Mu. Untuk Engkau hadir atas kota kami ya Bapa. Sehingga kota kami boleh diselamatkan. Kami percaya malam hari ini kehadiran-Mu sudah memberkati setiap kami ya Bapa. Yang sakit beroleh anugerah kesembuhan, yang susah beroleh penghiburan, yang mengalami kesulitan beroleh jalan-jalan keluar. Dan iman kami boleh dibangkitkan untuk kami senantiasa merindukan Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa, bakarlah hati kami. Berikanlah nyanyian yang baru di dalam mulut kami. Biarkan mulut ini tak berhenti memuji Engkau. Karena kami senantiasa rindu melihat kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.